Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan sekelompok remaja yang baru saja menghabiskan waktu di pantai dan memutuskan untuk pulang. Hari mulai gelap, dan tiba-tiba mobil mereka mogok di tengah jalan. Tidak ada sinyal untuk meminta bantuan, dan suasana mulai terasa mencekam. Setelah beberapa lama, seorang pria tua muncul dari arah hutan dan menawarkan bantuan. Namun setelah itu, berbagai hal aneh terjadi. Apa yang akan terjadi pada mereka? Tonton video ini sampai akhir. Hari itu, matahari mulai condong ke barat ketika 5 remaja, Rudy, Wulan, Adrian, Dina, dan Bima, memutuskan untuk meninggalkan pantai setelah seharian bermain dan bersenang-senang. Pasir masih menempel di kaki mereka. Pakaian mereka sedikit basah oleh air laut, dan kulit mereka terasa hangat karena seharian terpapar sinar matahari. Dengan penuh tawa dan canda, mereka berjalan menuju mobil yang diparkir di tepi jalan setapak menuju hutan. Sudah sore banget. Kita harus segera pulang sebelum gelap, kata Bima sambil menghidupkan mesin mobil. Wulan yang duduk di kursi belakang menguap, "Iya, aku udah capek banget. Tapi ini jalanan kecil banget ya. Serius kita lewat sini?" "Ini jalan pintas," jawab Adrian. "Daripada muter jauh lewat jalan utama, kita bisa lebih cepat sampai kota kalau lewat sini." Mereka tidak terlalu memikirkan pilihan rute tersebut. Yang penting, mereka bisa segera sampai rumah. Mobil melaju perlahan di jalan kecil yang diapit oleh hutan lebat di kanan dan kiri. Jalanan semakin gelap seiring waktu berlalu, karena pepohonan tinggi menghalangi sisa cahaya matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Setelah beberapa kilometer perjalanan, sinyal ponsel mereka mulai menghilang satu persatu. "Wah, nggak ada sinyal," kata Dina sambil mengetuk-ngetuk layar ponselnya. "Sama, aku juga nggak ada," timpal Wulan. Bima, yang sedang menyetir, hanya tertawa kecil. "Santai aja. Kita nggak perlu sinyal buat nyetir, kan?" Mereka melanjutkan perjalanan dengan tenang. Namun, ketika mereka mencapai sebuah tikungan tajam, tiba-tiba mobil mulai tersendat. Mesin mengeluarkan suara aneh sebelum akhirnya mati total. "Aduh, kenapa nih?" gerutu Bima sambil mencoba menghidupkan kembali mobilnya. Rudy mencondongkan tubuh ke depan, melihat ke dashboard. "Bahan bakarnya masih cukup, kan?" "Masih kok," jawab Bima sambil mengernyitkan dahi. Dia mencoba menstarter mobil berkali-kali, tapi tetap tidak mau menyala. Suasana mulai terasa mencekam. Mereka terjebak di jalan kecil yang sunyi, diapit oleh hutan yang gelap, tanpa sinyal, dan sekarang tanpa kendaraan yang bisa digunakan. "Coba kita turun dan lihat mesinnya," saran Adrian. Bima dan Adrian keluar dari mobil dan membuka kap mesin. Asap tipis mengepul dari dalamnya. "Wah, kayaknya overheat," kata Bima. Adrian menghela napas. "Berarti kita harus tunggu dulu sampai mesinnya dingin." Mereka kembali ke dalam mobil. Udara di sekitar mulai terasa lebih dingin meskipun malam belum sepenuhnya tiba. Dari dalam, Wulan menggigit bibirnya sambil melihat keluar jendela. "Kenapa rasanya tempat ini serem, ya?" bisiknya pelan. Dina menelan ludah, ikut melihat keluar. Pepohonan menjulang tinggi seperti dinding hitam di kedua sisi jalan. Tidak ada suara burung atau hewan lain, hanya kesunyian yang terasa semakin menekan. Lalu, tanpa peringatan, terdengar suara ranting patah dari dalam hutan di sebelah mereka. Semua orang langsung menoleh ke arah suara itu. "Kalian dengar sesuatu?" tanya Rudy dengan suara bergetar. Bima menelan ludah. "Mungkin cuma hewan, mungkin." Namun, suara langkah kaki perlahan terdengar semakin mendekat. Mereka menahan napas, menunggu sesuatu keluar dari balik pepohonan. Kemudian, dari dalam kegelapan, muncul sosok pria tua dengan pakaian lusuh. Wajahnya kotor dengan kerutan-kerutan dalam di kulitnya. Rambutnya kusut, dan matanya menatap tajam ke arah mereka. Seketika, mereka semua merinding. Pria itu berdiri di pinggir jalan, menatap mereka dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Anak-anak, kalian kenapa berhenti di sini?" Suaranya serak, nyaris seperti bisikan. Bima menelan ludah dan mencoba menjawab dengan suara yang terdengar lebih berani dari yang ia rasakan. "Mobil kami mogok, Pak. Kami tidak bisa menyalakannya."
Pria tua itu mengangguk pelan, lalu memandang ke arah mobil seolah menilai sesuatu. Kalian tidak bisa diam di sini terlalu lama. Malam di hutan ini tidak bersahabat, katanya pelan, tapi penuh makna. Kelima remaja itu saling bertukar pandang. Kata-kata pria tua itu terasa aneh, seolah menyimpan sesuatu yang tidak mereka pahami. Apa? Apa ada bengkel di dekat sini, Pak? Tanya Rudi, berharap ada solusi lain selain tetap terjebak di tengah hutan. Pria tua itu menggeleng pelan. Tidak ada. Tapi, rumah saya tidak jauh dari sini. Kalian bisa bermalam di sana sampai pagi. Besok, saya bisa bantu periksa mobil kalian. Suasana semakin tegang. Menginap di rumah pria asing di tengah hutan bukanlah pilihan yang mereka inginkan, tapi apalagi yang bisa mereka lakukan? Wulan menggenggam tangan Dina dengan erat, terlihat jelas bahwa dia tidak menyukai ide itu. Namun, setelah beberapa saat berpikir, Bima akhirnya mengangguk. Baiklah, Pak, kami ikut. Pria tua itu tersenyum samar, lalu berbalik dan mulai berjalan menuju kegelapan hutan. Tanpa banyak pilihan, kelima remaja itu mengambil barang-barang mereka dan mengikuti pria itu, masuk lebih dalam ke dalam hutan yang sunyi dan gelap. Mereka tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawa mereka ke malam penuh teror yang takkan pernah mereka lupakan. Dengan langkah ragu-ragu, kelima remaja itu mengikuti pria tua yang berjalan di depan mereka. Cahaya bulan samar-samar menembus celah pepohonan, menerangi jalur setapak yang mereka lalui. Angin malam berembus pelan, membawa serta aroma tanah basah dan dedaunan busuk. Pak, rumah Bapak jauh nggak dari sini? Tanya Wulan dengan suara lirih. Pria tua itu tidak segera menjawab. Langkahnya tetap tenang, tapi ada sesuatu yang aneh dari caranya berjalan. Seolah dia sangat terbiasa dengan jalur ini, seakan sudah ratusan kali melewatinya. Tidak terlalu jauh. Sebentar lagi kita sampai, jawabnya akhirnya, tanpa menoleh ke belakang. Semakin mereka berjalan, semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan. Pepohonan terasa semakin rapat, dan suara-suara malam mulai terdengar. Bukan suara jangkrik atau burung malam, melainkan suara samar seperti bisikan halus yang datang dari segala arah. Dina merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, merasa seolah ada yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Dina, kenapa? Bisik Rudi, melihat temannya yang tiba-tiba berjalan lebih lambat. Enggak, cuma ngerasa aneh aja, jawab Dina pelan. Akhirnya, setelah berjalan sekitar 15 menit, mereka melihat sebuah bangunan di antara pepohonan. Rumah itu besar, tapi terlihat tua dan usang. Dinding kayunya tampak kusam, beberapa bagiannya tampak mulai lapuk. Atapnya tinggi, dengan jendela-jendela kecil yang seperti mata mengintai dalam kegelapan. Namun, yang paling menarik perhatian mereka adalah sumur tua yang terletak di belakang rumah. Sumur itu dikelilingi pagar kayu yang sudah reot, dan airnya terlihat hitam pekat meski diterangi cahaya bulan. Dina langsung merasa tidak nyaman hanya dengan melihatnya. Silakan masuk, kata pria tua itu, membukakan pintu rumahnya yang berderit keras. Kelima remaja itu saling bertukar pandang sebelum akhirnya melangkah masuk. Di dalam, rumah itu terasa lebih luas dari yang mereka kira. Ada lampu minyak di beberapa sudut, memberikan cahaya kekuningan yang berkelap-kelip. Perabotan kayu tua menghiasi ruangan, termasuk sebuah kursi goyang di dekat perapian yang tampak sudah lama tidak digunakan. Silakan duduk. Kalian pasti lelah, ujar pria tua itu sambil berjalan ke dapur. Mereka duduk di kursi kayu panjang, masih merasa sedikit canggung. Kalian bisa panggil saya Pak Surya, kata pria tua itu sambil menuangkan air ke dalam beberapa gelas. Kebetulan saya tinggal sendiri di sini, jadi saya senang ada tamu. Bapak sudah lama tinggal di sini? Tanya Adrian. Pak Surya tersenyum kecil. Sudah puluhan tahun. Tempat ini memang sepi, tapi saya sudah terbiasa. Bima mengangguk, meskipun pikirannya masih merasa tidak nyaman. Terima kasih sudah menampung kami, Pak. Pak Surya hanya tersenyum tipis, lalu menatap mereka satu persatu. Kalian boleh istirahat di kamar di lantai atas. Ada 2 kamar, jadi silakan berbagi. Tapi satu hal yang perlu kalian ingat. Kelima remaja itu menegang. Jangan keluar dari kamar setelah tengah malam. Suasana tiba-tiba menjadi lebih berat. Kenapa, Pak? Tanya Rudi,
berusaha terdengar santai meskipun hatinya berdebar. Pak Surya hanya menggeleng. Lebih baik kalian istirahat. Pagi-pagi, kita bisa coba perbaiki mobil kalian. Jawaban itu tidak menjawab pertanyaan mereka, tapi mereka tidak ingin membantah. Mereka naik ke lantai atas dengan membawa tas masing-masing. Tangga kayu tua berderit di setiap langkah mereka. Di atas, ada 2 kamar berdampingan. Aku sekamar sama Dina, kata Wulan cepat. Aku sama Bima, timpal Adrian. Rudi terpaksa tidur sendirian di kamar sebelah. Ya udah, gue sendiri aja, deh. Setelah masuk ke dalam kamar, suasana semakin terasa aneh. Dina menatap sekeliling, merasakan hawa dingin yang entah berasal dari mana. Kita nggak seharusnya ada di sini, bisiknya pada Wulan. Wulan menoleh. Maksudmu? Aku nggak tahu, tapi rumah ini bikin aku nggak nyaman. Wulan mengangguk pelan. Aku juga. Mereka berusaha mengabaikan perasaan itu dan mencoba tidur. Sementara itu, di kamar sebelah, Adrian dan Bima juga merasa suasana kamar mereka aneh. Udara terasa lebih dingin dibanding di bawah, dan ada bau tanah yang samar-samar tercium. Di kamar lain, Rudi menyalakan senter ponselnya dan memeriksa sekeliling. Dia tidak suka tidur sendiri di tempat asing. Saat dia hendak mematikan ponsel dan tidur, dia mendengar suara samar dari luar jendela. Seperti suara air menetes. Dengan hati-hati, dia berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Matanya langsung tertuju ke sumur tua di belakang rumah. Seseorang sedang berdiri di sana. Seorang perempuan, mengenakan gaun putih panjang, dengan rambut panjang terurai menutupi wajahnya. Dia berdiri diam, seolah menatap ke dalam sumur. Rudi menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Kemudian, perlahan, perempuan itu menoleh ke arah jendela. Rudi tersentak mundur, menjatuhkan ponselnya ke lantai. Saat dia menunduk untuk mengambilnya dan kembali melihat keluar, perempuan itu sudah tidak ada. Jantungnya masih berdebar, tetapi dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya imajinasinya. Dia memutuskan untuk tidak memikirkannya dan segera berbaring di kasur. Tapi malam itu, sebelum ia benar-benar tertidur, ia mendengar sesuatu lagi. Suara lirih, seperti seseorang berbisik di telinganya. Keluar, temani aku. Malam semakin larut, dan suasana di dalam rumah tua itu terasa semakin mencekam. Lampu minyak yang tadi memberikan cahaya kekuningan kini, hanya menyisakan redup temaram. Angin malam berhembus pelan melalui celah-celah kayu rumah, menciptakan suara lirih yang membuat bulu kuduk meremang. Di dalam kamar masing-masing, kelima remaja berusaha tidur, tapi ada sesuatu yang mengganjal, sebuah perasaan gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Rudi masih terjaga. Penglihatannya terus terpaku pada jendela tempat dia sebelumnya melihat sosok perempuan di sumur tua. Pikirannya berusaha menyangkal apa yang dia lihat tadi, tapi rasa takutnya sulit ditekan. Ketika dia mulai merasa lelah dan hendak memejamkan mata, suara itu kembali terdengar. Keluar, temani aku. Suara itu begitu dekat, seolah dibisikkan langsung di telinganya. Rudi langsung tersentak dan terduduk di tempat tidur. Matanya membelalak. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi tidak ada siapapun di kamar itu. Dada Rudi berdegup kencang. Ia berusaha mengatur napasnya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi. Tapi tiba-tiba, suara lain terdengar, seperti suara kuku yang menggaruk lantai kayu di dekat tempat tidurnya. Dengan tangan gemetar, Rudi menyalakan senter ponselnya dan mengarahkan ke lantai. Tidak ada apa-apa. Tapi saat ia mengarahkan cahaya ke arah pintu, ada bekas goresan panjang di kayunya. Dia langsung menarik selimutnya dan menutup matanya rapat-rapat, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Di kamar sebelah, Wulan dan Dina juga tidak bisa tidur nyenyak. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dina menggigil di balik selimutnya. Wulan, kamu masih bangun? Bisiknya pelan. Masih. Perasaan aku nggak enak banget. Wulan menghela napas. Aku juga. Tiba-tiba, mereka mendengar suara berderit dari luar kamar, seperti seseorang berjalan di lorong. Suara itu terdengar pelan, tapi jelas. Mereka berdua langsung membeku. Kamu dengar itu? Bisik Dina, suaranya hampir tak terdengar.
Wulan mengangguk pelan. Dengan hati-hati, ia meraih ponselnya dan menyalakan senter. Ia mengarahkan cahayanya ke bawah pintu, berharap bisa melihat sesuatu dari celah kecil di bawahnya. Awalnya, tidak ada apa-apa. Tapi kemudian, bayangan seseorang terlihat berdiri tepat di depan pintu kamar mereka. Dina menahan napas, dan Wulan langsung mematikan senter ponselnya. Bayangan itu tidak bergerak. Mereka hanya bisa diam dalam ketakutan, berharap sosok itu segera pergi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, suara langkah kaki itu akhirnya menjauh. Di kamar sebelah, Adrian dan Bima juga mengalami kejadian aneh. Adrian sudah hampir tertidur ketika tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang menarik selimutnya. Awalnya, dia berpikir itu Bima yang mungkin sedang bergerak dalam tidurnya, tapi ketika dia menoleh, Bima justru terlelap dengan posisi membelakangi. Adrian menarik kembali selimutnya, tapi beberapa detik kemudian, selimut itu kembali tertarik, lebih kuat dari sebelumnya. Jantung Adrian langsung berdebar kencang. Dengan cepat, ia menyalakan lampu senter ponselnya dan melihat ke bawah tempat tidur. Kosong. Tapi saat ia mengarahkan cahaya ke ujung tempat tidur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seakan membeku. Ada bekas tangan kotor mencengkeram ujung selimutnya. Dengan napas tersengal, Adrian langsung menarik selimutnya dengan paksa dan duduk tegak di tempat tidur. Ia membangunkan Bima dengan tergesa-gesa. "Bima, bangun, cepat." Bima terkejut dan langsung bangun. "Apa sih, bro?" Adrian menunjuk ujung tempat tidur, tapi saat mereka melihatnya lagi, bekas tangan itu sudah menghilang. Bima mengusap wajahnya yang masih setengah sadar. "Lu mimpi kali, bro?" Adrian ingin meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi, tapi perasaan mencekam di dalam kamar itu begitu nyata. Di luar rumah, malam semakin sunyi. Hanya ada suara angin yang sesekali berhembus di antara pepohonan. Namun, dari arah sumur tua di belakang rumah, terdengar suara gemericik air yang tidak wajar, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Jika ada yang cukup berani untuk mengintip ke dalam sumur saat itu, mereka akan melihat sesuatu yang mengerikan. Di dasar sumur, sesosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat dan mata hitam pekat sedang menatap ke atas. Tersenyum. Menunggu. Setelah malam penuh teror itu, akhirnya pagi datang. Kelima remaja itu turun ke ruang tamu dengan wajah lelah dan mata sembab karena kurang tidur. Mereka saling bertukar pandang, sadar bahwa masing-masing dari mereka mengalami sesuatu yang aneh semalam. Pak Surya sudah menunggu mereka di meja makan, dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kalian tidur nyenyak?" tanyanya dengan suara pelan. Tidak ada yang menjawab. Pak Surya hanya tersenyum kecil, lalu menyesap kopinya. "Aku sudah bilang, kan? Jangan keluar kamar setelah tengah malam." Dina, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya. "Pak, sebenarnya ada apa di rumah ini?" Pak Surya menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara berat. "Bukan di rumah ini, tapi di sumur tua itu." Suasana langsung terasa lebih tegang. Sumur itu, tempat arwah yang tak tenang menunggu teman baru. Kelima remaja itu saling berpandangan, merasakan ketakutan merayap ke seluruh tubuh mereka. Dan mereka tahu, mereka belum sepenuhnya aman. Suasana di meja makan menjadi sunyi setelah Pak Surya menyebut soal sumur tua. Kelima remaja itu duduk diam, saling bertukar pandang dengan raut wajah tegang. Dada mereka masih berdebar mengingat kejadian menyeramkan yang mereka alami semalam. Adrian akhirnya memecah keheningan. "Pak, maksud Bapak ada sesuatu di sumur itu?" Pak Surya meletakkan cangkir kopinya dengan perlahan. Tatapannya tajam, tapi ada guratan kelelahan di wajahnya. "Bukan sesuatu, tapi seseorang." Dina menelan ludah. "Seseorang? Maksud Bapak hantu?" Pak Surya menghela napas panjang, lalu mengangguk. "Ada cerita lama tentang sumur itu," lanjutnya. "Sumur itu sudah ada bahkan sebelum rumah ini dibangun. Dan ada arwah yang terikat di sana. Seseorang yang mati dengan cara yang tidak wajar." Wulan memegang lengannya sendiri, mencoba menenangkan perasaan takut yang mulai merayap lagi. "Siapa, Pak?" Pak Surya terdiam sejenak, seakan ragu untuk bercerita. Namun, akhirnya ia membuka suara. "Dulu,
Puluhan tahun lalu, ada seorang perempuan muda bernama Laras. Dia tinggal di desa seberang, gadis baik yang periang. Tapi dia mengalami nasib buruk. Malam itu, dia diculik oleh orang-orang yang tidak dikenal, dibawa ke dalam hutan ini. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi padanya yang jelas. Dia ditemukan di dalam sumur itu, tubuhnya terendam air, wajahnya membiru, dan matanya terbuka lebar seolah masih penuh dengan ketakutan. Kelima remaja itu merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Sejak saat itu, lanjut Pak Surya dengan suara berat, banyak yang bilang arwahnya tidak tenang. Dia sering menampakkan diri di sekitar sumur, terutama bagi orang-orang yang menginap di rumah ini. Dina langsung merinding. Jadi, bisa saja dia yang kita lihat semalam. Pak Surya mengangguk perlahan. Sebenarnya, aku sudah berusaha mengusirnya dengan berbagai cara, tapi sepertinya arwahnya masih belum mau pergi. Kadang dia hanya muncul untuk menakut-nakuti, tapi jika seseorang tidak berhati-hati. Pak Surya menghentikan ucapannya, lalu menatap mereka dengan ekspresi serius. Bima menelan ludah. Kalau tidak berhati-hati, apa yang akan terjadi, Pak? Pak Surya menatap mereka satu persatu. Kalian akan dibawanya. Ucapan itu membuat mereka semua membisu. Jantung Dina berdetak semakin cepat. Rudi merasa tenggorokannya mengering. Adrian akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Pak, bagaimana cara supaya kita bisa pergi dari sini dengan selamat?" Pak Surya menghela napas. "Kalian harus pergi sebelum matahari terbenam. Sebelum sumur itu mulai memanggil." Kelima remaja itu mengangguk cepat. "Kalau begitu, ayo kita coba perbaiki mobilnya sekarang juga," kata Bima dengan nada cemas. Mereka semua langsung bangkit dari tempat duduk. Pak Surya ikut berjalan bersama mereka menuju tempat mobil mereka mogok semalam. Saat mereka tiba di tempat mobil mereka, semuanya merasa lega karena mobil itu masih ada di sana. Namun, ketika Adrian mencoba menyalakan mesin, yang terdengar hanyalah suara klik yang hampa. Mobil itu tetap tidak mau menyala. "Jangan bilang kita masih harus nginep di sini," gumam Rudi dengan panik. Pak Surya mengerutkan dahi. "Anehnya, mobil kalian tidak terlihat rusak parah. Aku bisa coba bantu periksa, tapi mungkin butuh waktu." Dina mulai merasa panik. "Kita nggak bisa tinggal di sini lebih lama lagi." Adrian mencoba menenangkan mereka. "Kita tetap harus cari solusi. Mungkin kita bisa cari sinyal di sekitar sini dan minta bantuan." Mereka semua setuju dan memutuskan untuk berpencar ke beberapa titik di sekitar hutan, berharap bisa menemukan sinyal atau jalan keluar lain. Saat Wulan dan Dina berjalan ke arah belakang rumah, mereka melewati sumur tua itu lagi. Dina merasakan hawa dingin aneh di sekitarnya, sementara Wulan hanya bisa menunduk, berusaha menghindari pandangan ke sumur tersebut. Namun, tiba-tiba, pluk, terdengar suara sesuatu jatuh ke dalam air sumur. Dina dan Wulan langsung menghentikan langkah mereka. Dengar itu, tanya Dina dengan suara bergetar. Wulan mengangguk perlahan. Mereka perlahan menoleh ke arah sumur. Air di dalamnya tampak bergelombang, seolah ada sesuatu yang baru saja masuk ke dalamnya. Lalu, samar-samar, terdengar suara lain. Suara lirih, seperti seseorang yang berbisik dari dalam sumur. "Kalian ingin tahu?" Dina langsung menarik tangan Wulan. "Kita harus pergi dari sini." Namun, sebelum mereka sempat berbalik, sesuatu keluar dari dalam sumur. Sebuah tangan putih pucat, dengan kuku panjang dan hitam, mencengkeram tepi sumur. Dina dan Wulan menahan jeritan mereka saat sosok itu perlahan muncul dari dalam sumur. Seorang perempuan dengan rambut panjang basah menutupi wajahnya, gaunnya kotor dan kuyup, dan tubuhnya bergerak dengan kaku seperti boneka yang rusak. Matanya mengintip dari balik rambut, hitam pekat dengan senyum menyeramkan. "Jangan pergi, tetaplah di sini, bersamaku." Dina dan Wulan akhirnya menjerit ketakutan, berlari sekuat tenaga kembali ke arah rumah. Di tempat lain, Adrian, Bima, dan Rudi mendengar jeritan itu dan langsung bergegas kembali. Begitu mereka semua berkumpul kembali di depan rumah, Wulan dan Dina dengan napas tersengal menceritakan apa yang mereka lihat. Pak Surya menatap mereka dengan ekspresi serius. "Aku sudah memperingatkan kalian," katanya dengan suara tegang. "Sekarang kita tidak punya banyak waktu. Kita harus segera pergi sebelum dia mengejar kita." Kelima remaja itu menatap satu sama lain,
ketakutan menyelimuti mereka. Mereka baru menyadari satu hal. Mereka tidak hanya harus keluar dari tempat ini, mereka harus berjuang untuk tetap hidup. Matahari mulai condong ke arah barat, dan langit berubah menjadi jingga keemasan. Namun, keindahan senja tidak membawa ketenangan bagi Rudy, Wulan, Dina, Adrian, dan Bima. Sebaliknya, mereka diliputi ketakutan yang semakin mencekik. Pak Surya berdiri di depan mereka dengan raut wajah tegang. Kita harus pergi sekarang. Tidak ada waktu lagi. Dina masih gemetar setelah melihat sosok menyeramkan di sumur tua. Ia menggenggam tangan Wulan dengan erat, seolah takut jika ia melepaskannya, sesuatu akan menariknya ke dalam kegelapan. Mobil kita masih mogok, kata Adrian putus asa. Kalau nggak ada kendaraan, kita harus gimana? Pak Surya menarik napas dalam. Ada jalan setapak di belakang rumah ini yang menuju ke desa terdekat. Tapi kita harus cepat. Jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti. Apapun yang kalian dengar, abaikan. Mereka semua menelan ludah. Satu-satunya pilihan mereka adalah berlari ke desa sebelum kegelapan turun, dan sesuatu yang lebih mengerikan muncul dari sumur tua. Tanpa menunggu lebih lama, mereka mulai berjalan cepat menyusuri jalan setapak di belakang rumah. Langkah-langkah kaki mereka terdengar jelas di antara gemerisik dedaunan kering. Dina menoleh ke langit. Matahari semakin turun, meninggalkan semburat merah di cakrawala. Langkah mereka semakin cepat. Bima dan Adrian berjalan di depan, disusul Rudy, Dina, dan Wulan. Pak Surya berada di belakang mereka, memastikan tidak ada yang tertinggal. Namun, baru beberapa meter masuk ke dalam hutan, udara tiba-tiba berubah drastis. Suhu yang sebelumnya hangat menjadi dingin menggigit, seolah malam datang lebih cepat dari yang seharusnya. Angin bertiup kencang, membawa bisikan samar yang berbaur dengan suara dedaunan. Jangan pergi. Dina menutup telinganya, wajahnya pucat. Kalian dengar itu? Tak ada yang menjawab, tapi dari ekspresi wajah mereka, jelas semua mendengar bisikan itu. Terus jalan. Jangan berhenti, seru Pak Surya. Mereka mempercepat langkah, hampir berlari. Tapi tiba-tiba, langkah Rudy terhenti. Di depan mereka, jalan setapak yang seharusnya menuju desa, menghilang. Semua menatap ke depan dengan kaget. Hutan di sekitar mereka tampak lebih lebat, lebih gelap, dan jalan yang tadi jelas terlihat kini lenyap, seolah mereka telah berjalan dalam lingkaran dan terjebak di tempat yang sama. Adrian mengumpat. Kita terjebak. Pak Surya menghela napas berat. Dia tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan dari arah sumur tua. Kalian tidak bisa pergi. Dari balik pepohonan, sosok itu muncul. Laras, gadis yang menjadi penghuni sumur tua, kini berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Tubuhnya basah kuyup, gaun putihnya penuh lumpur, dan rambut panjangnya yang menutupi wajah bergerak perlahan ditiup angin. Namun, yang paling menyeramkan adalah matanya. Sepasang mata hitam pekat yang bersinar di tengah kegelapan, menatap mereka dengan tatapan kosong dan haus. Lari sekarang, teriak Pak Surya. Mereka semua langsung berlari sekuat tenaga, tidak peduli ke arah mana yang benar. Yang mereka tahu, mereka harus menjauh dari makhluk itu. Dina merasa napasnya semakin berat, tapi ia tidak berani berhenti. Wulan berlari sambil menahan tangis, sementara Rudy terus menoleh ke belakang, memastikan mereka tidak terpisah. Namun, tiba-tiba, Adrian tersandung akar pohon dan jatuh dengan keras. Adrian. Bima berbalik, mencoba menariknya bangun, tapi sebelum mereka sempat bergerak, sosok Laras sudah berada tepat di belakang mereka. Tangannya yang kurus dan pucat terulur ke arah Adrian. Adrian menjerit dan berusaha merangkak mundur. Laras mendekat, bibirnya bergerak tanpa suara. Pak Surya mengangkat tangannya dan berteriak. Laras, sudah cukup. Biarkan mereka pergi. Sosok Laras berhenti sejenak. Pak Surya merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah benda kecil, liontin emas yang sudah usang. Ini milikmu, bukan? Suaranya penuh harap. Kau hanya ingin diingat, bukan? Aku tahu kau tidak ingin menyakiti mereka. Mata hitam Laras menatap liontin itu. Seketika, ekspresi wajahnya berubah. Dari kejam menjadi
sedih. Tetesan air jatuh dari matanya. Sosoknya bergetar, lalu perlahan memudar di antara kabut. Dalam beberapa detik, dia menghilang. Setelah keheningan panjang, mereka semua berdiri dengan tubuh masih gemetar. "Kita masih hidup?" tanya Dina dengan suara bergetar. Pak Surya mengangguk. Dia sudah pergi. Ketika mereka menoleh ke depan, jalan setapak yang tadi menghilang kini terlihat kembali. Hutan kembali seperti semula, dan cahaya matahari terakhir masih bersinar di cakrawala. Mereka semua tidak menunggu lebih lama. Dengan langkah tergesa, mereka melanjutkan perjalanan, kali ini tanpa gangguan. Setelah hampir setengah jam berjalan, akhirnya mereka melihat lampu-lampu rumah penduduk di kejauhan. Mereka berhasil keluar dari hutan. Di desa terdekat, mereka akhirnya menemukan bantuan. Mobil derek datang untuk membawa kendaraan mereka yang mogok, dan mereka akhirnya bisa kembali ke kota dengan selamat. Namun, meskipun mereka telah pergi jauh dari rumah di tengah hutan itu, perasaan tidak nyaman masih menggelayuti hati mereka. Di dalam mobil, Dina melirik ke cermin belakang. Untuk sesaat, ia merasa melihat sosok berambut panjang di sana. Namun, ketika ia mengedipkan mata, sosok itu menghilang. Apakah semuanya benar-benar telah berakhir? Ataukah arwah Laras masih mengikuti mereka, mencari teman baru? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.